Shalom. Shalom. Masuk Mahita ibadah Minggu 10 Mei 2020, Minggu Kantate, Kuliah HKBP Kaliabang Perwira, Resort Harapan Jaya. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari berhimpun, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, bernyanyi buku ND 587. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 561 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-6 dan artinya demikian bunyinya: jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 432 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami daripada segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 695 ayat 1. Yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22, saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepada aku. Aku ini akan dinista. Mereka, perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka
Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 453 ayat 1. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Mingguta tanggal 10 Mei 2020, kantate nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Nah, perjolo ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, berdoa bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, semoga Tuhan menyembuhkannya. Nah, bobaton keuangan di Huriata. Sumbangan COVID 10.800.000. Mulai atima bisa luhut ruas di kasahaton sumbangan. Saldo keuangan di Huriata untuk saat ini 90.452.000. Songo 5 titing dihita mulai atima di Huriata. Kita bernyanyi dari buku ND 568B ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naholongan Tuhan Yesus Kristus, dia apalagi Sion, Minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Allahmu, diambil dari Wahyu pasal 12. Kalau di Bibil Pangkapon Bidu 12. Bahasa Indonesia Wahyu pasal 12, bahasa Batak Pangkapon Bidu 12, dari ayat 10 sampai 12. Pangkapon Bidu 12 ayat 10 rodi ayat 12, Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Pujon Hamima Marhiti-hiti bahasa Indonesia. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat perkembangan yang terjadi di negara kita pada saat ini secara khususnya, walaupun ini juga merupakan permasalahan di seluruh belahan dunia, keadaan yang terjadi pada saat ini COVID-19. Dan tanpa sengaja saya buka di YouTube dampak dari COVID-19 bagi mereka yang merasakan ataupun ikut melihat situasi sekarang pada saat ini. Lalu dalam wawancara tersebut ada yang mengatakan situasi ini justru membuat saya lebih giat lagi, karena sebelumnya saya begitu tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan yang paling utama. Lalu ada juga wawancara mengatakan di situasi sekarang pada saat ini begitu sangat enak. Kenapa? Banyak orang yang memberikan sembako, banyak orang yang memberikan uang secara cuma-cuma. Dan ada orang mengatakan melalui momen pada saat ini, disinilah kita untuk berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang mungkin selama ini kita tidak pernah melihat dan memperhatikan. Dan ada yang lebih hebat lagi mengatakan situasi ini adalah merupakan akibat dari kesalahan manusia tersebut. Dia mengatakan demikian. Ini adalah kesalahan manusia tersebut. Itu dari kalangan orang tua. Orang muda mengatakan, justru disinilah saya berkarya
menunjukkan aplikasi yang termutakhir untuk menghubungkan manusia yang jauh tersebut melalui media online. Toh memang disoma nasida patuduhon karyana terbukti gudang aka aplikasi nata pake lalu menghubungkan somon kita si sonari dia pala pikir. Bahkan ada lagi yang mengatakan melalui situasi sekarang jadi enak Pak, kami di rumah, kami tidak repot, tidak capek, tidak bertemu lagi dengan guru-guru. Ya, yang bisa dikatakan agak sangar ataupun yang menakutkan. Di rumah cukup enak, paling kalau malas tidak ikut dalam aplikasi tersebut. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini itu adalah merupakan survei di lapangan. Dengan di monotabain pembanding marhiti-hitis yang terbukta nats kita pada saat ini dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Bagaimanakah aplikasi dari nats kita untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini? Disuruh kita bernyanyi di togi kita asa marete. Nakin matiti-hiti na hubere kami keadaan di akadongata na di luaran. Kalau ditanya kepada kita pribadi lepas pribadi, marpanatap kita di situasi kondisi natahadupi sonari magitihitis yang terpukta dia pala pikion amangnya. Apala somot dia mah naboi mabain kita mariti. Apalah yang bisa membuat kita bernyanyi? Mungkin saja kita mengatakan saya bisa dapat bernyanyi kalau saya dapat uang, dapat sembako, dapat makan, dapat baju, barang bagus, dan yang lain-lain. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, kita disuruh bernyanyi karena kita mau melakukan bersukacita di tengah banyaknya persoalan dan pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Ternyata itu Yesus Kristus juga datang ke dunia ini dan nalau orang lain peluang kita. Bukan, Yesus Kristus datang bukan hanya untuk sekedar menyelamatkan kita, akan tetapi diajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu kita mau bernyanyi. Apa yang ada pada diriku, itulah yang aku ucapkan dalam ucapan syukurku kepada Allah. Persoalan banyak. Gudang do halak mandok, boy do pe amataan maridi. Molo tatangyo do ngata maridi. Dan ibu to nasida de situasi ngasulit saya maridi do pe nasida. Halak na maridi, ada kita panas kan gitu. Iya. Halak na dapotan, tahetong-hetong na didapok di dongata. Itu banyak hal-hal yang membosankan, yang mengganggu pikiran kita. Bagaimana kita untuk tidak dapat kita pakai sebagai pengalaman melalui nas kita pada saat ini. Kalau dikatakan wahyu, atar mal-mal murado kita mengatusi molo didok pangukapon manang wahyu. Ini banyak orang mengatakan demikian. Tapi ada orang mengatakan kalau dikatakan wahyu, ini adalah merupakan kehidupan manusia kelak. Kalau dikatakan wahyu, inilah kelak nanti hukuman kita. Kalau dikatakan wahyu, asing ate heran apa biar kita. Tapi memang wahyu adalah merupakan wasiat, nasihat kepada orang Kristen, kepada orang percaya dan mampu untuk menjalani segala bentuk macam tantangan dan penderitaan. Kentate ido makana disuruh kita meredi edihon tamuma edene baru tude bata. Nyanyian yang baru
nyanyian apa yang ingin dinyanyikan di dalam Wahyu pasal 10 ini. Nyanyian penuh sukacita, nyanyian kemenangan akan situasi di babak baru pada saat ini. Apakah sudah waktunya kita bersukacita di situasi COVID-19 yang masih banyak memakan korban ini? Apakah sudah waktunya kita bernyanyi? Bahkan ada orang mengatakan belum saatnya kita bersukacita karena masih banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan yang belum terselesaikan. Akan tetapi melalui Mazmur pasal 98, dari situlah dikutip nama Minggu Kentate tersebut dalam Mazmur 98. Bersorak-soraklah, bernyanyilah, bergembiralah, akan datang yang membantumu, akan datang, akan tiba juru selamat. Akan tetapi kita sambil menanti-nantikan, yang menjadi pertanyaan, kita sabar apa tidak? Ini menjadi persoalan. Benar kata orang, menunggu itu adalah merupakan hal yang sangat membosankan. Menunggu itu adalah merupakan hal yang sia-sia. Banyak orang mengatakan menunggu itu adalah merupakan hal yang paling tidak mengenakan. Akan tetapi kita sambil menunggu, disitulah terletak bagaimanakah bentuk iman kepercayaan kita, kualitasnya di situ kelihatan. Siani matarida, kualitas ni hapor seotai sambil kita paimahon debata. Hanya 3 ayat 10 sampai 12. Akan tetapi nas kita pada saat ini mengena di seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita. Mengena semua dia mah kita, semua dia mah semua dia mahamu neng marete. Ketika kita menghadapi banyak persoalan dan kehidupan yang menghampiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada juga 2 karakter yang ingin ditunjukkan melalui nas kita pada saat ini. 2 karakter sifat manusia. Yang pertama adalah tipe karakter yang setia. Itulah yang pertama. Tipe karakter yang setia adalah apapun itu, mau seberapa lama pun itu, mau bagaimanapun itu situasi dan kondisi, dia tetap setia, menantikan nanti bakalan ada titik terang yang akan menghampiri aku. Ikon hupaima adondo haduan hatiuron nama ngaleon hanguluon di bagasan nguluku nabui palbon hal. Memang ngacido amangna sakit. Acido ini renungan kepada kita. Diturpuk minggu nasalpu hujami tahun do mahiti-hiti minggu ta. Menanti di situasi agar dapat kesembuhan. Iya, di minggu nasalpu hujami tahun dan boy hita marsi jalangan sonar. Abe najolo tiki dakia kita masih jalanan do. Ini renungan kepada kita. Dan boy be kita pajupang do ngata. Abe tiki normal situasi dan kondisi dakia kita roh manosoi do ngata. Ini renungan kepada kita. Ya. Dan boy kita bebas keluar. Abe tiki keadaan normal. Songonima keadaan ni namasa di tonga-tonga ni lingkungan di keluarga ta. Ya biasa juga seperti yang pernah saya khotbahkan, saya jadi seperti melihat keadaan yang dulu. Saya sempat merasakan makan bersama di meja makan, ya kan? Didoakan dulu baru makan. Kalau sekarang kan sempat
Dipoto dulu baru makan, baru tidak pernah makan bersama di meja makan. Tapi sekarang dang nanau mandok lomoro aku di situasi ale perenungan madi kita nama baik kita keluarga gabibui rap mangan di meja makan. Ini perenungan buat kita yang biasanya makan duluan, ataupun ada yang terakhir, ataupun biasanya ada yang tidak makan karena diet, sekarang makan sama-sama. Biasanya lau pagi mulak borngin, lau pagi mulak borngin sonari rahmah kita hijabu. Ini perenungan buat kita banyak. Bukan mau mengatakan kita salah, bukan. Alai gak bisa ada perenungan madi kita, waduh kita tetap meredi di situasi kondisi, waduh kita bersuka cita di keadaan yang terjadi pada saat ini. Ya, Wahyu disandingkan dengan minggu kita kan tate, Wahyu disandingkan dengan Mazmur pasal 98 yang itu juga merupakan khotbah sekolah minggu tadi. Coba apa yang kita pikirkan pada saat ini. Radang salah kami untuk kita manginang. Aduh parjono na pikiri bitiki kita maripi. Aduh na parjolo tapikiri bitiki kita mangingot luar niliwata. Aduh parjolo na taingot molo adong na masa di bagasan ngurta. Aduh na parjolo tapikiri bitiki kita manaon si sonari penderitaan, ya. Apa yang kita pikirkan? Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini akan ada terang yang akan menghampiri kita. Amin. Akan ada terang yang akan menghampiri kita. Walaupun kita sekarang sering sekali mencek keuangan kita sudah mulai menipis, alai mulai ate maditu kata hamur wasli huriata ibagi hamu dope saotik tuhuriata tudongata na membutuhkan anon naneng taga di tanggal 10 itu di minggu naneng. Ada yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Osmarohata nasoboy bekarejo dirumahkan, bahkan mungkin putus hubungan kerja, atau karena sakit penyakit tidak bisa lagi bekerja. Yakin dan percaya amanginan akan ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Ikut somonido kita dan nalau mandok kita ala Kristen godang halak na mandok sabar era songon halak na oto kita, bukan adong do parbuwe ni makikihiti aporsiot tai. Ada hasilnya kalau kita percaya akan ada yang menyelamatkan kita. Bahkan yang sangat luar biasa, ada yang menjamin kehidupan kita. Kita tidak sendiri, kita tidak dibiarkan, kita tidak dibiarkan menangis, kita tidak dibiarkan berjalan tanpa teman. Ada Yesus Kristus yang datang, ada Yesus Kristus yang baik, yang akan mampu untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita, minggu kantate di Apalakikia, melalui minggu seruan untuk bernyanyi, melalui minggu kita diajak untuk bernyanyi, melalui minggu kantate untuk Allah, berikanlah kepada Allah dangna dipangido debata materi, dangna dipangido debata nangasing sian kita, na dipangido debata songot dia mahita mangaleon rohata. Bagaimana kita memberikan hati kita untuk Tuhan, karena hati kita sudah penuh dengan dosa, hati kita sudah penuh dengan ketakutan.
Hati kita sudah penuh dengan penderitaan. Hati kita sudah penuh dengan tidak kejujuran. Hati kita sudah penuh bunga mecai pocok. Aka nasodengkan iro makana ekipon ma leon tuau rohani asa ubah-ubah agar aku rubah untuk menjadi persembahan yang khusus bagi. Kemudian persoalan adalah kita tidak mau, kita takut. Itu yang paling mendasar dalam hidup kita. So dia mah au menghadapi masalah amang patita kay sonabui au marubat dengan dombe ebekku. So dia mah au neng pasik kelahon buruku do iya nakok ape sonari na ikon naik ibadah tu SMP, bahkan tu SD, bahkan tu TK, bahkan tu SMA, bahkan tu perguruan tinggi. Ape dangadong be si baenokku amang patita. Bahkan dangadong be si benokku ale Tuhan. Tajo Tuhan ni alai dang nalau mangido pangurupiyo. Tajo Tuhan ni alai ulu kita lau mangubi de bata. Ala ni hodon Tuhan. Ale ni hodoi de bata. Ubain songonon. Jangan kita panggil Tuhan agar dia mau, agar dia ikut membantu kita. Tohodo memang amanginang di portibiodo pinita. Nagaledo au ale padita, nagaledo au ale Tuhan. Di portibiodo piao benar. Akan tetapi kita dipersenjatai oleh Roh Kudus. Itu bukan jawaban bagi orang Kristen. Benar, dalam keadaan susah, macai maol kita pasahaton saluna, ngagabe borak be kita marpanatap tutuhani, ujungnya gabe datar-datar maparnida antar. Jadi rata-rata saja, tidak ada lagi ngelihat ke atas. Karena merasa mah orang salah tak mengadupion. Akan tetapi ada yang lebih berkuasa. Bolo disukun tu kita ganut marsada-sada dan bui kita lau menyelesaikan persoalan non. Tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup. Yang sanggup siapa? Allah. Dia yang sanggup. Ikontara jumi ini bagasan rohata. Ikonta sadari ini bagasan rohata. Unang tapangasahon para binotota. Unang tapangasahon nadong didirita. Unang tapangasahon sude nadong nabohi tabay di bagasan mulut ta. Salung naisian debata. Ido bayan orang debata do nabohi memulihkan. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang dapat memulihkan, itu hanya merupakan perantara. Itu adalah merupakan tangan yang dipakai Allah. Tidak ada yang sanggup. Nung taberin sama dia di bata mangaripason Raja Firaun dan nasomalo Raja Firaun. Baloro Raja Firaun. Pistar alay dang bui lubis yang parminoton nai parminoton di debata umalo do debata maradopon akka nanti lopana. Itu kita harus sadari bagaimana kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan. Itu ibaratkan obat amanginan. Allah itu telah mempersiapkan obatnya. Unang lului obat na asing Asian debatado selalu na ubati molo adong pesian dokter para medis partitian di ikota pasado dong tu debata tidak yang lain. Unang saga orang satokin tabering ata orang satokin tabering saldokta orang satokin tabering rekenikta itu kan namanya. Iya. Akan tetapi percayalah, Tuhan itu melihat. Tuhan itu tidak diam.
Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dang na debata lau manguhumi daong, dang na lau manguhumi debata napai ngoton do debata. Tidak menghukum, palia si debata dang manguhumi, akan tetapi mengingatkan, menghukum dengan mengingatkan itu beda. Ya, itu pasti beda. Ya, kalau dihukum itu adalah merupakan kesalahan yang mungkin tidak terampuni lagi. Akan tetapi Allah selalu mengingatkan terlebih dahulu. Tidak pernah Allah terlebih dahulu menghukum baru mengingatkan. Tidak, diingatkan, dipaingok jauh, diingatkan dulu, lalu dihukum. Hukuman yang dia berikan pun tidak seperti hukuman manusia. Kalau hukuman manusia mungkin tidak memakai todii, ya, dia memakai karakter emosi kemanusiaan. Akan tetapi kalau Allah tondo di pahusau-husau di bagasan rohani, ai haolong aku do nasida, ai anakku do nasida. Iya, itu jelas dalam Matius, ya. Tidak mungkin seorang ayah memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Tidak mungkin. Tuk-tuki ma sailenon nado tuhita, itu jelas sekali. Sedangkan kamu yang berdosa saja tahu berbuat yang baik kepada anaknya, apalagi Allah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Aina torita do parjolo, pajolo berpanggilan terkenewata. Tuhan meloboi lema sonari nahubangi doi. Alana ikon segera patio. Tarpay may mana sa minggu, tarpay may mana sa bulan, tarpay may mana sa tahun, dangilin di bata, tormuruk itu di bata. Kan sering sekali begitu manusia. Ikon tayo, tidak sama kita, sama anak kita. Tidak sama kita, anak kita, sama pohoput. Dan tu pohoput tak, na iturunan begitu. Ketika memanggil Tuhan itu sangat indah sekali. Akan tetapi ketika kita tidak diberikan apa yang kita minta, bukan Allah mau menghukum kita. Akan tetapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kita butuhkan. Itu makanya ikon sabar kita, paimai maha. Alanima dihita, maka daripada itu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, sungguh sangat luar biasa Tuhan itu, ya. Amanginan disuruh kita untuk bernyanyi. Bernyanyi, berikan hatimu untukku, kata Allah. Ido lapatani bukan tadi. Edeon hamuma edene baru tu debata. Kalau bernyanyi dengan penuh perasaan, dengan hati, begitu sangat enak dan sangat indah. Tapi kalau bernyanyi tidak pakai hati, itulah yang namanya penyanyi sumbang ataupun asal-asalan. Yang ini dikatakan di situ, tangyang mi, indo etemi. Doa kita itu adalah merupakan nyanyian kita. Apakah dari hati kah? Dengan emosi kah? Kita meminta kepada Tuhan? Oh, kita bisa lihat. Kita bisa perbandingkan itu. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Unang Madia, yakin dan percaya Tuhan sudah memilih pemerintah kita untuk dapat menyelesaikan ini. Ya, nunga dipilih di bata pemerintahan na adong di negara ta. Laho paturihon akan masa di tomatongan ni negara ta dia palakityo. Maka daripada itu tetaplah semangat, jangan takut, berkarya terus, wasiat, nasihat, dan juga merupakan warisan kalau dikatakan wahyu pangkahon yang perlu untuk kita ketahui dan harus kita laksanakan dalam hidup kita. Alanima dihita amanginang Tuhamu ruas niguria tahaka bibi kaliabang nadong di Galilea, wik Jerusalem, wik Sion, wik Judea, wik Kana, wik Bethlehem. Manang di dia pihamu songari maringanan. Sehat mahamu amanginang buat adik-adik kami remaja Naposo, sekolah minggu, semuanya tanpa terkecuali.
sehat-sehat semua ya. Kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, ada yang perlu untuk kita bicarakan, Radi Mahami Pakalado ya, roh tu bagasta muradong namar sahid pabuahamu asa rohani tu bagas muna, asa rahmat tangian kita, asa sama-sama kuat kita untuk menghadapi situasi ini. Kuya hamu kami, kuya hamu situwi asa marsiaturan kami roh tu bagasta tu bagas muna, nang segan, nang sungkan ya. Di situasi kondisi pada saat ini kita harus saling terbuka, kita harus saling bercerita, asa unang pocot, asa unang salakta, manaam akan arong di bagasan prokata. Ya, kita perlu sampaikan kepada Tuhan melalui para pakaladu dan juga pendeta. Alani marihita, amanginang, perlu mobi di angginami, imotonami, ng tamat siya SMA, na kaluar pengumuman kedulusan. Semangat mahamu, pilihlah mana yang terbaik, mau bekerja atau ke kampus, tapi jangan paksa orang tuamu di situasi pada saat ini untuk kuliah. Adong, somoni mur tunatorasna ikut kuliah, tapi situasi nasi sonari, nasongonon serba susah. Boedo sambil karejo, alai papumuma gazimi. Tahun depan boy kuliah. Manang sambil kuliah, karejo sambil kuliah, boy dong. Unang paksa, jangan paksa. Kasihan orang tua kita pada saat ini. Memikir, memutar pikiran mereka bagaimana biar keadaan bisa stabil. Itu aja pun kita sudah bersyukur. Ya, bantu dalam doa, unang disusai pikirannya. Ya, banyak sekarang cara berkarya. Molo halak na marbisik gidok, banyak jalan ke Roma. Ya, mungkin sambil bekerja dulu ataupun pilih sekolah yang tidak menyusahkan orang tua. Ya, bagus kalau bisa dapat sekolah yang terbaik. Ada yang unang paksa matoras asiroka. Alanima di kita amanginang mahiti-hiti mingguta sadarion nang songoni angginami ibotonami dia pada tiga minggu kan tadi edeon hamuma ede baru Jehovah. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk alamu, yaitu nyanyi dengan setulus hati, berikan hati kita, berikan pikiran kita, biarkan berpusat kepada Allah seluruh hidup kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Sungguh sangat luar biasa firman-Mu yang telah kami perdengarkan Tuhan. Kami tidak mampu dan tidak sanggup jika harus menghadapi sendirian. Kami mohon agar Engkau ikut serta di dalam hidup kami, di dalam gereja-Mu, untuk membantu kami menghadapi keadaan ini ya Bapak. Banyak saudara kami yang dirumahkan, banyak saudara kami yang di PHK, banyak saudara kami yang tidak dapat untuk mencari pekerjaan. Mungkin banyak yang melamar pekerjaan, akan tetapi karena situasi ini harus ditunda terlebih dahulu Bapak. Bahkan yang lebih parah, ada di antara saudara kami yang terdampak oleh COVID-19 ini Bapak. Kami mohon Engkau datang, Engkau hadir seperti firman-Mu yang kami dengarkan tadi. Pegang tangan kami Bapak, supaya kami tidak terjatuh. Engkau hibur yang berduka cita, yang biasanya kami dari gereja dan WIK datang ke tempat saudara kami yang berduka cita, pada saat ini terbatas. Engkau hibur mereka Bapak, oleh karena duka cita yang mendalam dari mereka yang telah mungkin Engkau jemput antara satu anggota mereka di dalam beberapa bulan ini Bapak. Sehingga kami terkadang sedih, teman kami yang di WIK tidak bisa datang, bahkan pahaladu kami
terbatas yang datang. Tapi kami mohon Bapa, Engkau datang untuk menghentikan situasi ini agar kami tidak takut. Yang sakit Engkau sembuhkan. Terkhusus kami bawa dalam doa kami yang telah lama sakit. Amang W. Sianturi, Amang C. Hasitompul, Amang B. Pakpahan, Amang K. Sianturi, Amang B. Sianturi, Amang J. Sianturi, dan anak Kuria Mualir ya Tuhan, Jepri Purba. Dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Kau berikan kesembuhan dan kekuatan, terkhusus buat keluarga yang menjagai mereka. Terima kasih umur yang panjang yang Kau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini, dalam satu bulan ini. Yang biasa setiap hari Minggu kami sebutkan, kami bacakan namanya satu persatu. Akan tetapi kami yang percaya sukacita kami tidak berkurang. Kau berkati mereka Bapa, Engkau selalu memberikan berkat daripada-Mu. Yang bekerja Engkau berikan rezeki, berkat. Yang sekolah Engkau berikan kepintaran. Dan juga terima kasih Bapa buat ibadah yang bisa berjalan 3 minggu berturut-turut dalam 3 minggu ini. Semuanya adalah karena kekuatan daripada-Mu. Engkau memberikan kekuatan pada hamba untuk mengkoordinator seluruh pahalado dan juga tim, sehingga bisa terbentuk ibadah online pada saat ini. Terima kasih buat jemaat-Mu yang membantu, yang tidak lelah di dalam membantu untuk mewujudkan ibadah online ini Bapak. Biarlah berkat-Mu melimpah kepada saudara-saudara dan juga jemaat-Mu yang berbaik hati untuk membantu ibadah online ini Bapak. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami doakan gereja-Mu. Apapun itu yang terjadi, Engkaulah yang turut campur dan yang bekerja di lingkungan Mansing 3 ini. Dan juga buat kategorial sekolah minggu, remaja Naposo, Ama, Ina, dan juga lansia, Engkau berkati di gereja-Mu ini Bapak. Engkau memberikan berlimpah-limpah hikmah kepada seluruh kategori yang ada di gereja-Mu ini. Kami juga tidak lupa mendoakan buat negara kami, Kau berikan kekuatan pada mereka pemerintahan, mulai pemerintah yang ada di pusat sampai di tingkat RT dan RW yang ada di setiap desa dan lingkungan Bapak. Terima kasih Bapak, sukacita saudara kami mungkin yang tidak dapat bergabung di ibadah online ini, kiranya di minggu depan kami dapat bergabung untuk mengikuti ibadah ini. Dan juga Engkau memberkati saudara kami yang ada di rumah, berkati rumah mereka, berkati mereka yang mengikuti ibadah pada saat ini, semuanya tanpa terkecuali. Engkau berikan kesehatan dan ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapak, supaya kami layak menerima berkat. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Mahita siang buku ED nomor 125, buku ND 125, Tabaradi Mah Pilihan. Oh
kepada seluruh jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam